Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini ya. Jadi kita akan melanjutkan mengerjakan latihan soal tes substantif penguasaan konten untuk materi IPS PGSD, kompetensi pedagogik ya. Oke, kita ke capaian pembelajaran. Ya, teori aplikasi pedagogis, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran, bidang studi yang mendidik. Sedangkan untuk indikator esensialnya ialah menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Ya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Ya, rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry ya. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai, ya, apa jawabannya teman-teman? Apakah A, fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan pembelajaran di dalam lingkungan. Atau C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. Atau D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Atau E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, silahkan teman-teman jawab sebelum kita ke pembahasan. Ya, oke. Selamat untuk teman-teman yang menjawab A ya, karena itu adalah jawaban yang tepat. Ya, kita lihat pembahasannya. Dalam pendekatan inquiry ya, guru tidak berperan sebagai sumber belajar karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry adalah ya jawabannya apa? Ya, maksudnya sintak pembelajaran inquiry adalah ya di sini ya. Pertama penyajian masalah, verifikasi data, melakukan eksperimen, merumuskan penjelasan dan melakukan analisis data. Oke. Bagi teman-teman yang ingin e-book lengkap masalah pedagogi IPS ini, silahkan menghubungi saya di nomor WA yang tertera di akhir video ya teman-teman. Oke, kita melanjutkan ya. Kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Ya, capaian pembelajarannya tetap sama seperti sebelumnya, sedangkan untuk indikator esensialnya adalah menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Oke, kita lihat ya contoh soalnya. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ya, pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu ya yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban, sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model, ya model apa? Apakah A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, atau E. Mencari pasangan. Silahkan teman-teman jawab. Oke, jawabannya mudah ya. Jawabannya E ya, mencari pasangan. Oke, kita lihat pembahasannya. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Ya, pembelajaran model pembelajaran make a match yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Oke, kita ke indikator selanjutnya ya.
ya, karena capaian pembelajarannya tetap sama, CP-nya sama, jadi kita indikator esensialnya kita lihat mengorganisasikan materi pembelajaran IPS sesuai kurikulum 2013. Oke, jadi saya kurang tahu nanti ya, karena kan sekarang implementasinya kurikulum Merdeka Belajar ya, sedangkan untuk secara bertahap ya kurikulum 2013 ini sudah mulai digantikan ya dengan kurikulum Merdeka. Jadi tak kesalahnya kita tetap mempelajari dulu ya untuk mempersiapkan diri ya untuk tes ini. Oke, untuk soalnya kita lihat contoh soalnya. Untuk mengajarkan untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara ya apakah A. membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. melakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. menggunakan media film dokumenter sejarah, D. membuat replika peninggalan sejarah, atau E. menonton film kolosal di bioskop. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, mudah ya teman-teman. Ya, jawabannya adalah ya B. melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Ya, kita lihat pembahasannya. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ya ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak ataupun peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film, dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Oke teman-teman, maaf. Oke, kita ke indikator esensial selanjutnya karena capaian pembelajarannya tetap sama ya, teori aplikasi pedagogis. Oke. Kemudian untuk indikator esensialnya menentukan media pembelajaran berbasis TI ya, teknologi informasi yang sesuai dalam pembelajaran IPS. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, ya maka media pembelajaran berbasis IT yang digunakan adalah ya apakah A. peta benda-benda langit, B. Google Map berbasis Android, C. peta tematik berbasis Android, D. peta buta berbasis multimedia, atau E. animasi tentang revolusi bumi. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, jawabannya adalah C ya, peta tematik berbasis Android. Lihat pembahasannya. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android ya, yang tersedia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik ya. Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android. Demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi inilah nomor WA saya ya teman-teman. Jika teman-teman memerlukan e-book ini, silahkan untuk menghubungi saya di nomor ini. Baik, sampai berjumpa di video selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang materi IPSSD, kompetensi profesionalnya ya. Baik, sekian. Terima kasih.